Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di acara ibadah kita sore hari ini. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara semua dalam keadaan baik sehingga bisa mengikuti ibadah RTM sore hari ini. Mari Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini kami ada, itu semua karena kasih-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami bisa mengikuti ibadah. Mari Tuhan urapi kami dimanapun kami berada, biar hidup kami sungguh-sungguh hanya untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi kami secara khusus, biar hati kami sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menaikkan pujian kami hanya dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus,
untuk sore hari ini Bapa. Kalau Tuhan yang sudah memimpin kami sepanjang hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan kami boleh bersekutu, kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa lewat renungan tengah minggu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini. Tuhan yang berkati kami dalam firman ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam acara Renungan Tengah Minggu. Nah, saudara-saudara, hari ini saya dikasih tema adalah hidup jadi berkat. Nah, kalau kita boleh hari ini kita akan membaca firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah saudaraku, di Yohanes 15 ayat 16 ini, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah jadi saudaraku, hidup ini adalah anugerah. Tuhan berikan kepada kita, Tuhan memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi suatu anugerah yang besar buat kita bahwa Tuhan sudah memilih kita. Jadi kalau kita sudah dipilih menjadi anaknya, kita dipilih menjadi umatnya, menjadi umat pilihan Allah. Nah saudaraku, kalau kita boleh dipilih menjadi seorang anak, boleh dipilih menjadi seorang pilihan oleh Tuhan, apakah kita gak bahagia? Apakah kita cuman hanya menyia-nyiakan pilihan itu? Tetapi kita mesti ingat bahwa anugerah Tuhan itu Tuhan berikan kepada kita sangat besar sekali, bahwa kita menjadi umat pilihan Allah. Nah, apakah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita mau menyia-nyiakan? Tapi Tuhan memberikan kepada kita suatu anugerah untuk satu tujuan, yaitu di firman yang selanjutnya, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Nah, jadi saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajak kita di dalam anugerah Tuhan yang kita lewati hari demi hari. Tuhan berkata bahwa kita harus hidup dan berbuah, hidup menghasilkan buah. Apa itu? Jadi kita harus hidup melayani Tuhan, hidup dengan melayani sesama. Nah, jadi hidup ini kita pergunakan untuk menyenangkan Tuhan, untuk membawa setiap teman-teman kita, saudara-saudara kita datang kepada Tuhan. Seluruhnya kehidupan kita harus berbuat baik. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita lihat Hizkia di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, supaya engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu
dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya pun belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah, dan katakan kepada Hizkia raja, umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Sesungguhnya aku menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun. Lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dengan tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena engkau. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudaraku, di sini ada Raja Hizkia. Raja Hizkia ini dia jatuh sakit. Ketika itu ada Nabi Yesaya yang datang kepada dia membawa kabar dari Tuhan bahwa penyakitmu itu tidak akan sembuh. Kamu itu harus memberikan kepada saudara-saudaramu nasihat apapun juga, karena kamu akan mati. Nah, saudaraku, ketika Hizkia dia mendengar kabar dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dia memalingkan mukanya ke tembok, lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku kan orang setia. Tuhan, aku kan sudah melakukan yang terbaik. Aku kan orang baik. Aku kan orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi apa yang saya perbuat Tuhan, sehingga saya jatuh sakit dan saya akan mati. Lalu dia meminta bahwa Hizkia minta umurnya diperpanjang. Ternyata saat itu juga doa Hizkia dijawab. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya yang dia belum jauh pergi keluar, sehingga Nabi Yesaya ini dia balik lagi dan memberikan tahu bahwa kamu akan disembuhkan. Dan umur kamu akan diperpanjang sampai 15 tahun, saudara. Dan bukan itu saja. Hizkia sesudahnya dia disembuhkan, sesudahnya umurnya diperpanjang, dia dikasih bonus lagi, yaitu dengan Tuhan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Yang ketiga, aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah, saudara, di sini Tuhan memberikan 3 bonus kepada Hizkia. Yang pertama, umur panjang sampai 15 tahun lagi. Yang kedua, dia juga akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Yang ketiga, memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah, saudaraku, jadi saudara-saudara, ketika Hizkia dia mengalami sakit, lalu mau mati, akhirnya dia berdoa karena Tuhan perhitungkan. Karena kehidupan Hizkia lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dengan tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena engkau. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudaraku, di sini ada Raja Hizkia. Raja Hizkia ini dia jatuh sakit. Ketika itu ada Nabi Yesaya yang datang kepada dia membawa kabar dari Tuhan bahwa penyakitmu itu tidak akan sembuh.
kamu itu harus memberikan kepada saudara-saudaramu nasihat apapun juga, karena kamu akan mati. Nah, saudaraku, ketika Hizkia dia mendengar kabar dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dia memalingkan mukanya ke tembok, lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku kan orang setia. Tuhan, aku kan sudah melakukan yang terbaik. Aku kan orang baik. Aku kan orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi apa yang saya perbuat Tuhan, sehingga saya jatuh sakit dan saya akan mati. Lalu dia meminta bahwa Hizkia minta umurnya diperpanjang. Ternyata saat itu juga doa Hizkia dijawab. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya yang dia belum jauh pergi keluar, sehingga Nabi Yesaya ini dia balik lagi dan memberikan tahu bahwa kamu akan disembuhkan. Dan umur kamu akan diperpanjang sampai 15 tahun, saudara. Dan bukan itu saja. Hizkia sesudahnya dia disembuhkan, sesudahnya umurnya diperpanjang, dia dikasih bonus lagi, yaitu dengan Tuhan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Yang ketiga, aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah, saudara, di sini tuh Tuhan memberikan 3 bonus kepada Hizkia. Yang pertama, umur panjang sampai 15 tahun lagi. Yang kedua, dia juga akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Yang ketiga, memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah, saudaraku, jadi saudara-saudara, ketika Hizkia dia mengalami sakit, lalu mau mati, akhirnya dia berdoa karena Tuhan perhitungkan. Karena kehidupan Hizkia, seorang yang taat, seorang yang baik, seorang yang setia, Tuhan perhitungkan, lalu dia memperpanjang umurnya 15 tahun lagi untuk dia boleh hidup dan menghasilkan buah. Hidup berbuah. Ya, saudaraku, kita lihat lagi di ayatnya yang Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23 ini, firman Tuhan berkata bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Terkadang kita hidup ini mungkin suka protes sama Tuhan ya. Mungkin kita sudah melakukan yang terbaik. Tuhan, saya sudah hidup setia. Tuhan, saya sudah hidup melayani Tuhan. Tuhan, saya sudah berbuat baik kepada sesama. Saya sudah menolong orang. Saya sudah mendoakan orang. Tetapi apa yang saya terima? Saya sudah mengerjakan ini, saya sudah mengerjakan itu. Tetapi terkadang orang menuding saya. Terkadang orang menilai saya jelek. Terkadang orang berbuat kepada saya jelek. Tetapi apa yang saya terima Tuhan? Kalau kita memikirkan bahwa kita berbuat baik harus ada timbal baliknya, itu kita akan menerima kekecewaan buat kita sendiri. Tetapi kalau di Kolose 3 ayat 23 ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan
Nah, jadi kita melakukan segala sesuatu itu kita anggap untuk melakukan Tuhan. Untuk melakukan untuk Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita melakukan sesuatu untuk manusia, kita mengharapkan timbal baliknya. Kita akan mengharapkan pujian dari orang. Akhirnya mungkin kekecewaan yang kita dapat. Tetapi kalau kita berbuat seperti apa saja yang kita buat seperti untuk Tuhan, nah jadi kita tidak akan kecewa karena semuanya itu adalah untuk Tuhan. Nah, jadi saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita berbuat baik dalam seluruh kehidupan kita. Karena hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita berbuah. Untuk kita maju, melayani sesama kita. Membawa mereka kepada Tuhan. Ya saudaraku, jadi kita mulai sekarang, coba kalau kita lihat ke belakang ya, berapa tahun kita sudah hidup, mungkin kita renungkan apa yang sudah kita buat. Tapi sekarang mungkin dalam kehidupan kedepannya, seluruh kehidupan kita untuk kedepannya, kita berbuat baik. Yuk kita saudara-saudara, kita akan hidup berbuat baik dalam seluruh kehidupan kita kedepannya. Mungkin ada lagu yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dan dikatakan di situ, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Wah, saya senang sekali saudara kalau udah ada lagu ini ya. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hidup ini. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk kita boleh melayani setiap pekerjaan Tuhan. Boleh melayani sesama kita untuk mereka juga kita bawa ke dalam Tuhan. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita jadi umat pilihan Tuhan. Amin saudara-saudara. Mari kita akan akhiri renungan tengah minggu ini. Kita sama-sama akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Buat firman-Mu bahwa aku ini adalah pilihan Tuhan. Hidup harus berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau meteraikan setiap firman yang kami dengar hari ini, supaya kami juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, Kau pakai seluruh kehidupanku, seluruh kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan yang pimpin kami dan menyertai kami. Kita akan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.